على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة وشفاعته لخلقه أجمعين نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه. Kita yang mulia Habibana Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'allahu bihi al-ummat al-muhammadiyah, dan juga para habaib yang turut memberkahi kita semuanya, dan para ulama yang turut memberkahi kita semuanya, yang menjadi kebanggaan kita, menjadi suri tauladan kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita, yang menjadi pegangan kita, yang menjadi tempat curhatan kita, pembimbing kita dalam berbagai hal, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para habaib kita dan ulama-ulama kita dari segala kejelekan zahir dan batin, dari kezaliman, kejahatan makhluk-makhluk yang jahat yang ingin mencoreng-moreng agama, yang ingin meruntuhkan agama, yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan cara mereka memecah belah ulama, mengadu domba di antara ulama dan di antara habaib, agar kekuatan Islam ini runtuh, agar cahaya Islam ini menjadi padam. Pada akhirnya umat Islam kehilangan cahayanya, pada akhirnya umat Islam kehilangan kekuatannya. Lalu setelah itu mereka dengan segala upayanya, dengan segala kekuatannya, baik dengan hartanya maupun dengan kekuasaannya maupun dengan politiknya, mereka menguasai umat Islam ini dengan semena-mena, mengatur umat Islam ini dengan semena-mena, menjadikan umat Islam ini sebagai kacung-kacung mereka, menjadikan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah umat Islam ini. Maka kita harus terus merapatkan barisan, kita harus terus membangun ukhuwah yang kuat, kita harus terus merekatkan hubungan, kita harus terus menjaga silaturahmi dan mengembangkan terus silaturahmi ke seluruh level manusia, dan kita terus merapat kepada para ulama dan para habaib. Jangan jauh dari ulama dan dari habaib. Kalau kita menjauh dari para ulama dan habaib, para ulama dan para habaib tidak akan rugi dijauhi oleh kita. Namun kitalah yang akan rugi, yang akan celaka ketika kita jauh dari para ulama dan para habaib. Kalau kita ikut-ikutan kepada sirkuit permusuhan, sirkuit su'udzon, buruk sangka, sirkuit su'ul adab kepada para ulama dan para habaib, kita masuk di dalamnya, maka kita akan celaka-celakanya, kita akan rugi serugi-ruginya.
para jamaah yang mulia, dan segenap umat Islam dimanapun berada, Alaskar di jalan. ketahuilah bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna di Ciranjang para patang Arapalin, yang menjadikan manusia yang hina menjadi mulia semulia-mulianya, yang menjadikan manusia yang rugi menjadi untung seuntung-untungnya, yang menjadikan manusia yang celaka menjadi selamat seselamat-selamatnya, menjadikan manusia yang penuh dengan kesedihan, kegalauan berubah menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, sebahagia-bahagianya. Bukan cuma di dunia saja, tapi juga ketika masuk ke alam kubur, mereka menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Mereka mendapatkan derajat dan kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Bukan cuma di alam kubur saja, tapi setelah kiamat terjadi, ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka mendapatkan nikmat yang sempurna. Mereka mendapatkan penghargaan dan kehormatan, kemuliaan yang sempurna. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, menjadi ahli surganya Allah abadi selama-lamanya di sana. Di sorga berkumpul dengan para anbiya dan mursalin alaihissalam. Di sorga berkumpul dengan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Di sorga berkumpul dengan para syuhada dan para solehin. Di sorga berkumpul dengan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Di sorga berkumpul dengan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ke atas leluhur-leluhurnya maupun ke bawah sampai akhirnya, dan keluarga besar para anbiya dan para mursalin alaihissalam. Di sorga berkumpul dengan para sahabat-sahabat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabat para anbiya mursalin alaihissalam. Di surga berkumpul dengan para tabi'in. Di surga berkumpul dengan para tabi'in, dengan imam-imam kita. Akan berkumpul dengan al-imam Asy-Syafi'i, akan berkumpul dengan al-imam Malik bin Anas, akan berkumpul dengan al-imam Abu Hanifah, akan berkumpul dengan al-imam Ahmad bin Hanbal, akan berkumpul dengan al-imam Hasan al-Basri, akan berkumpul dengan al-imam Sufyan al-Thawri, akan berkumpul dengan al-imam Sufyan bin Uyainah, akan berkumpul dengan al-imam Ibnu Jarir at-Tabari, akan berkumpul dengan al-imam Ishaq bin Rahuyah, dan para mujtahidin mutlak, para mujtahid furu'. Nanti kita akan berkumpul dengan beliau-beliau, karena beliau-beliau adalah sanad-sanad agama kita semuanya. Beliau-beliau adalah mata rantai iman kita, mata rantai Islam kita dan ihsan kita semuanya. Beliau-beliau mata rantai ilmu Allah yang sampai kepada hati kita. Beliau-beliau mata rantainya niat-niat yang agung. Beliau mata rantainya al-akhlaqul karimah. Beliau mata rantainya al-amal salihah, amal-amal saleh. Beliau mata rantainya al-kalimatut thayyibat, ucapan-ucapan yang mulia. Beliau mata rantainya Al-Quran. Beliau mata rantainya sunnah-sunnah Sayyidul Aqwan wa Sayyidu Waladi Adnan, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
yang mengalirkan nurun nubuwah, cahaya kenabian, cahaya kerasulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya tersebut menerangi jiwa, pikiran, akal manusia dan bangsa jin di tiap masa sampai kepada masa kita dan akan sampai kepada hari yang ditentukan. Beruntunglah manusia dan bangsa jin yang mendapatkan cahaya tersebut. Ketahuilah bahwasanya iblis dan bangsa setan, keturunan-keturunannya, dan juga bangsa manusia dan bangsa jin yang sudah dicuci otaknya, dicuci hatinya oleh mereka bangsa setan yang disebut dengan syayatinil insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan yang melihat menerangi hati manusia. Mereka berusaha berjuang memadamkan cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa iman, Islam dan ihsan adalah cahayanya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang keras salawatnya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ilmu wahyu, ilmu sunnah adalah nur, cahayanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu syariat Islam semua adalah nur, cahayanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah selama cahaya ini bersemayam pada jiwa seseorang, maka orang tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka. Itulah yang ditakutkan oleh syaitan, karena syaitan berjuang keras dari zaman dulu ketika diusir oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah karena hasudnya kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sehingga setan berjanji, bahkan janjinya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, akan menggoda manusia, akan menyesatkan manusia agar manusia tidak ada yang masuk surga bersama Nabi Adam alaihissalam, agar manusia tidak mendapatkan cahaya dari Allah, agar manusia tidak mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dan hakiki, agar manusia tidak kenal Allah, agar manusia tidak dekat dengan Allah, agar manusia tidak mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, sayangnya Allah, ampunan Allah, agar manusia tidak bertemu dengan Allah kelak di surga, agar manusia menjadi teman-teman mereka bangsa setan di neraka. Maka mereka berjuang siang dan malam ingin memadamkan cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah wahai umat Islam bahwa cahaya kenabian para nabi terdahulu bisa disebut berhasil dipadamkan oleh syaitan. Catat, semua para nabi membawa cahaya, namun cahaya tersebut menghilang dalam waktu yang singkat dengan datangnya kesesatan yang dilontarkan oleh syaitan kepada hati manusia, yang pada akhirnya yang bertauhid menjadi musyrik, yang pada akhirnya mukmin menjadi kafir. Lahirlah di setiap masa kesesatan-kesesatan yang nyata yang memenuhi dunia, memenuhi akal pikiran manusia dan bangsa jin. Setan sudah merasa gembira, setan merasa optimis bahwa akan banyak sekali pengikut-pengikutnya, teman-temannya kelak di neraka.
mereka gembira. Namun ketahuilah, ketika junjunan kita, junjunan alam semesta, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Habibullah, kekasih Allah tercinta, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, maka iblis menjerit-jerit. Bangsa setan, mereka stresnya luar biasa. Ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan para imam-imam yang lain meriwayatkan satu riwayat. Iblis dia ini tidak pernah stres, tidak pernah galau. Namun iblis ini dalam sejarah hidupnya galaunya itu pernah 4 kali saja. Share. Apa di antara yang 4 kali? Di-share Kang, di-share. Di antaranya kata Imam Ibnu Katsir, hina wulida Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Bayangkan, stresnya iblis luar biasa ketika Nabi kita dilahirkan. Maka maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikin stres iblis, bikin stres bangsa setan. Oleh sebab itulah para ulama mengetahui tentang riwayat ini, maka di mana-mana ulama mengadakan acara maulid Nabi. Acara maulid Nabi diperbanyak di setiap majelisnya. Sirah Nabawiyah, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keagungannya dibicarakan di tiap tempat, didengung-dengungkan. Yang mana dengan cara ini iblis terus akan semakin stres. Itulah cara bikin stres iblis. Pahami oleh kita semuanya. Lalu ada yang bertanya-tanya, kenapa iblis itu stres ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak pernah ada riwayat bahwa iblis stres ketika dilahirkan para rasul, ketika dilahirkan para nabi. Padahal para rasul itu banyak. Dengan nabi kita itu ada 313 rasul. Para nabi itu banyak. Dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 124.000 nabi. Tapi iblis tidak pernah stres. Mau dilahirkan nabi yang mana saja tidak pernah stres. Adem-adem aja. Dilahirkan rasul yang mana adem-adem aja. Allah. Kenapa? Iblis tahu bahwasanya pengaruhnya para rasul itu, iblis tahu masih bisa dipatahkan. Cahayanya masih bisa diupayakan, disamarkan, diredupkan. Iblis tahu. Namun ada yang sangat ditakutkan oleh iblis, yaitu ketika dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis takut? Kenapa iblis stres? Karena iblis tahu Nabi ini kalau dilahirkan ya, maka cahayanya tidak akan mampu dipadamkan dengan cara apapun. Masya Allah. Nabi ini kalau sudah lahir ke muka bumi, maka cahayanya akan terus menembus ke dada-dada manusia, menembus ke dada-dada bangsa jin, akan masuk ke seluruh pelosok, akan masuk ke seluruh rumah, akan masuk ke seluruh gua-gua di mana di situ ada manusia dan bangsa jin, akan terus cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dada-dada mereka. Allah. Iblis tahu bahwasanya kalau Nabi ini udah lahir, kehebatan iblis, kehebatan setan dibantu dengan manusia, dibantu dengan bangsa jin, tetap akan kalah, tetap akan luluh lantak. Kalau Nabi ini sudah
berdoa kepada Rabbnya, sudah meminta tolong kepada Tuhannya, karena iblis tahu Allah sudah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, wahai Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuk fatarda. Tuhanmu, Rabbu pasti berjanji akan memberikan apa saja yang kau ridhoi, yang kau inginkan. Ini yang ditakutkan oleh iblis. Kalau Nabi ini sudah minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Kalau ingin umatnya selamat, terjaga dari setan, terjaga dari iblis, maka kehebatan iblis, kehebatan setan akan luluh lantah dengan satu kata doanya Nabi ini. Allah, karena doanya sangat diperhatikan dan didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu, karena Nabi ini punya kedudukan dicintai oleh Allah melebihi seluruh yang dicintai oleh Allah. Para nabinya Allah dicintai oleh Allah, para rasul dicintai oleh Allah, para malaikat dicintai oleh Allah, para wali, ulama, syuhada, salihin dicintai oleh Allah. Namun sang Nabi ini kedudukan dicintainya jauh melebihi seluruh yang dicintai di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahid. Allah, Masya Allah. Dan iblis ini tahu kalau Nabi ini sudah dilahirkan, ini pertanda semua yang berdosa bisa diampuni dosanya oleh Allah. Mereka yang sudah ada di alam kubur asal membawa iman, walaupun imannya sebesar biji sawi, maka ini orang dan bangsa jin yang sudah ada di alam barzah masih bisa diampuni dosanya oleh Allah. Yang sedang disiksa di alam barzah bisa berhenti dari siksaannya karena syafaatnya Nabi ini. Allah, iblis tahu upaya mereka beribu-ribu tahun mengerahkan segala kemampuan menyesatkan manusia dan bangsa jin nanti akan luluh lantah di kemudian hari kalau Nabi ini sudah lahir. Allah, Nabi, sementara Nabi yang lain, Rasul yang lain, jangankan umatnya yang jumlahnya banyak, untuk berusaha memberikan syafaat kepada istrinya saja, kepada putra putrinya saja, untuk masuk surga tanpa dihisab, nggak ada yang bisa. Tetap masuk surga harus dihisab dulu. Masuk surga harus diperiksa, masuk surga harus diperiksa. Yang diridhoi Allah, yang disayang Allah. Akan banyak manusia dan bangsa jin yang dimasukkan ke surga oleh Allah, yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah dengan berkahnya sang Nabi ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Begitulah maulid Nabi kita, itulah kelahiran Nabi kita. Maka tidak ada anugerah termahal di alam semesta ini yang Allah anugerahkan kepada semua makhluknya terkecuali wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka maulid Nabi selalu dihadirkan oleh orang-orang soleh, selalu dihadirkan oleh para ulama dalam jiwanya, selalu dihadirkan oleh umat Islam dalam jiwanya. Maulid Nabi selalu diagungkan, maulid Nabi selalu dicintai, maulid Nabi selalu disyukuri, maulid Nabi selalu diingat, maulid Nabi selalu dipuji, maulid Nabi selalu disebut-sebutkan. Karena wasilah maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirlah segala keberuntungan di dunia dan di akhirat bagi semua manusia dan bangsa jin. Lahirlah rahmatan lil alamin,
rahmat yang menyeluruh ke seluruh alam semesta, semuanya memancar dari satu ciptaan Allah yang namanya Muhammad. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana dalam kehidupannya cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beredar di muka bumi ini. Masya Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan dihadirkannya para ulama-ulama Allah, di mana cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah titipkan pada jiwanya para ulama-ulama Allah. Lalu oleh para ulama Allah, cahaya ini disebarluaskan kepada umat di tiap masanya, di tiap daerahnya, termasuk guru-guru kita yang hadir di sini. Masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan diwujudkannya para ulama-ulama Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menerima dari ulama-ulama Allah. Karena para ulama-ulama Allah lah yang Allah jadikan agen-agen cahaya ini, yang Allah jadikan gardu-gardu cahaya ini. Lalu yang kedua yang harus kita syukuri, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Adalah diwujudkannya zuriyah, cucu-cucunya, darah dagingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat oleh kita semua, wujudnya zuriyah Nabi, keturunan Nabi, baik yang disebut dengan Habib maupun yang disebut dengan Syarif maupun yang disebut dengan Sayyid, baik keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu an maupun keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu alaihi wassalam. Ingat, maka wujud beliau-beliau ini menambah keberkahan, wujud beliau-beliau ini menambah cahaya kenabian memancar dari beliau-beliau. Keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar dari wujud-wujud beliau. Merapatlah kita kepada para habaib, kepada para sayyid, para syarif. Ketahuilah, kita jangan mau dihasut oleh orang-orang yang benci kepada Islam, yang benci kepada agama, dengan mengatasnamakan A dan B dan C, mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis. Tidak mungkin Allah mengajarkan kebencian. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hasud dan permusuhan. Tidak mungkin Islam, Al-Quran, Sunnah mengajarkan berpecah belah, saling menjelekkan. Tidak mungkin mengajarkan suudzon, buruk sangka. La, wallahi alfala, 1000 tidak. Ketahuilah. Para ulama ribuan tahun, ingat, dari zaman dulu, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang seperti matahari, lalu masuk ke berbagai negeri terang seperti matahari, sehingga tidak dibutuhkan lagi penelitian. Kenapa? Karena wujud beliau-beliau, nasab beliau-beliau itu terang seperti matahari. Pahami oleh kita. Sampai kepada masa Sayyidina Imam Ubaidillah yang dianggap oleh sebagian yang hasud, yang dianggap oleh sebagian yang benci agama, tidak sudi, tidak ridho Islam ini jaya, tidak ridho umat Islam ini kuat, maka mereka berupaya melemahkan kekuatan Islam dengan cara memecah belah. Mereka berupaya melemahkan Islam, mematikan dan memadamkan
Islam dengan cara mereka menyulut permusuhan, mengadu domba antara ulama dan habaib, antara ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, ulama habaib dengan umat, bahkan dengan umara. Ketahuilah wahai umat Islam, ini upaya iblis, inilah upaya syaitan, inilah upaya manusia-manusia syaitan, inilah upaya manusia-manusia yang sudah tercuci otaknya oleh syaitan. Catat oleh kita semuanya, jangan percaya ketika mengatasnamakan tesis, jangan percaya ketika mengatasnamakan ilmiah yang pada buktinya tidak ada tesis itu, yang pada buktinya tidak ada ilmiah itu, tapi yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah rusaknya akhlak manusia, yang ada adalah rusaknya adab muslim kepada ulama, adab muslim kepada para habaib, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai umat Islam, kalau ada orang sekarang yang merasa lebih tahu kepada urusan nasab, ingat bahwa para ulama mujtahidin dan para ahli nasab internasional semua sudah menetapkan keabsahannya para habaib keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah dengar dari masa Imam Ubaidillah terus sampai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai saat ini, apakah kita mendengar ada ulama mujtahid yang membatalkannya? Jawab keras. Apakah mendengar ada ulama mujtahid itu yang ilmunya sempurna dalam segala bab, hatta ilmu nasab? Ketahuilah ilmu nasab itu ilmu yang enteng dibanding ilmu Quran dan ilmu sunnah. Catat, jangan dianggap ilmu nasab ilmu yang lebih rumit, tidak. Fahami oleh kita semua. Pernahkah kita mendengar para wali-wali Allah di seluruh dunia ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi? Jawab. Bukan 1 tahun 2 tahun, tapi lebih dari 1000 tahun. Bayangkan. Bahkan para ulama, para wali-wali Allah, termasuk ulama Nusantara, guru-gurunya banyak yang tersambung kepada para habaib. Allah, kalau kita memutuskannya, kita su'ul adab, kita su'udzon kepada beliau-beliau, maka akan putus keberkahan itu, akan putus sir daripada ilmu tersebut, akan putus, akan lenyap cahayanya, akan hilang manfaatnya. Jadilah kita manusia terkutuk pada akhirnya, jadilah kita manusia yang celaka pada akhirnya. Bertobatlah kalian kalau kalian sudah terpengaruh dengan pengaruh setan ini. Bersihkan hati kalian daripada racun-racun yang dilontarkan oleh setan-setan ini di hati kalian. Cepatlah islah, cepatlah tumbuhkan mahabbah, husnudzon kepada para ulama dan para habaib-habaib. Jangan didengar mereka walaupun dengan mengatasnamakan itu dan ini. Mereka yang membatalkan tidak lebih alim, bahkan sejajar juga tidak, bahkan mendekati juga tidak kepada kealimannya para ulama-ulama, para aulia-aulia selama 1000 tahun lebih. Catat oleh kita semua. Makanya Buya sedih. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang menjadi sakit dan sedih hati Buya saat ini. Betul-betul sedih, betul-betul khawatir bagaimana kelak nasibnya orang ini. Bagaimana kelak nasibnya orang ini. Allah,
Ketetapan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui, bahkan diisbat oleh para ulama ahli nasab internasional. Ini kan yang membatalkan bukan ahli nasab internasional, bukan nasional juga bukan, ahli nasab juga. Siapa yang mengangkat dia sebagai ahli nasab? Siapa gurunya? Ulama juga diragukan. Tidak mungkin kalau ulama berani berpikiran begitu. Ketahuilah, yang membatalkan nasab Ba'alawi hanyalah kaum Wahabi. Pahami. Ada sebagian Syiah yang membatalkan. Adapun orang-orang yang kafir, yang munafikin, itu sudah jelas mereka akan benci kepada dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati kalau melihat tayangan-tayangan, ya, walaupun dia kiai, walaupun dia punya pesantren besar, Buya memberikan nasihat kepada semuanya. Ketika dia punya pemikiran membatalkan nasab Ba'alawi ini, maka janganlah didengar, janganlah diikuti. Itu membahayakan akidah, itu akan merusak akhlak, itu akan memutuskan hubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan memadamkan cahaya baginda Rasulullah SAW dalam hati kalian. Hilanglah keberkahan kalian. Catat oleh semuanya. Maka beruntung di Cianjur ini, alhamdulillah banyak para habaib, banyak zuriyah Rasulullah SAW. Beruntung di tempat ini, di kampung ini ada Majelis Nur Safi yang disesepuhi, dibimbing oleh guru kita adalah Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang mana beliau adalah bagian daripada dzurriyyah Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jangan terkecoh dengan cara fitnah dan adu domba mereka yang sengaja menayangkan, memunculkan fitnah-fitnah. Apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah fitnah-fitnah seolah Habib ini salah, Habib ini sesat, Habib ini maksiat, Habib ini itu dan ini. Walaupun mungkin sebagiannya ada yang benar, namun yang benar juga ingat bahwa itu tidak mewakili ajaran Nabi Muhammad, dan itu tidak bisa membatalkan hubungan nasab dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab ya nasab. Soal kemaksiatan, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Jangankan para habaib, ulama saja, ulama, para ustaz, tetap ada saja oknumnya. Pemerintah saja, pemerintah ada saja oknumnya. Aparat penegak hukum ada saja oknumnya. Keberadaan oknum tidak membatalkan keabsahan, tidak mengotori kesucian lah. Pahami oleh kita semuanya. Maka jangan terkecoh dengan hal itu. Kita tetap mencintai para habaib, mencintai para ulama. Ingat, mereka yang membatalkan karena ingin ada yang mendukung, lalu mengatasnamakan keturunan Wali Songo. Lah, jangan dianggap. Jangan dianggap. Ingat, jangan dianggap. Banyak keturunan Wali Songo loh, banyak ya. Kalau mau buka-bukaan, Buya juga sama, masih ada keturunan Wali Songo. Ya. Lalu mereka sengaja ingin membenturkan keturunan Wali Songo dengan keturunan Wali Songo. Memang tujuannya adalah membentur-benturkan. Mereka itu di belakang layar terus otak-atik bagaimana cara membenturkan ini dengan ini. Pada akhirnya keturunan Wali Songo dengan keturunan Wali Songo bermusuhan. Pada akhirnya Nahdlatul Ulama di dalamnya bermusuhan. Pada akhirnya para habaib dengan ulama bermusuhan. Pada akhirnya umat bermusuhan. Itulah yang diinginkan oleh mereka. Lemahlah kekuatan umat Islam ini. Fahami. Makanya jangan didengar. Kita fokus
hadir ngaji, bersyukur kepada Allah, pegang ini ya sampai mati, jangan lepas daripada tambang ini. Catat oleh kita, tambang yang menghubungkan kita kepada baginda Sayyiduna Muhammad melalui dua jalur. Satu melalui jalur ulama, kedua melalui jalur habaib, syarif, sayyid. Itulah yang menyambungkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita malam ini bersama-sama berkumpul di dalam melampiaskan kebahagiaan kita, bersyukur kepada Allah atas kumpulan yang indah ini. Indah enggak ini? Kumpul dengan para ulama indah. Kumpul dengan para ulama indah. Indah enggak ini? Kumpul dengan para ulama indah. Hubungan kita dengan Allah kotor, hubungan kita kotor, hubungan kita dengan ulama dan habaib kotor, hubungan kita dengan sesama makhluk. Allah. Inilah tujuan iblis ya. Maka Al-Fakir minta kepada semua para ulama dan habaib agar semakin memperlihatkan kesatuannya dan persatuan, semakin memperlihatkan keharmonisannya. Ayo berkumpul semuanya bersatu. Alhamdulillah di Sumedang besok hari Ahad ya akan kedatangan tamu lebih daripada 450, yang itu adalah ulama-ulama dan para habaib lulusan Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Yaman, pala putranya yang mulia Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang akan berkumpul di Sumedang selama 3 hari. Itu di tempat Buya di sana ya. Dari tanggal 23, 24, 25 akan memusyawarahkan hal-hal yang penting untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan. Alhamdulillah. Dan besok malam Senin akan diadakan tabligh akbar, berkumpul bersama beliau-beliau yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dan juga kemungkinan ada yang datang dari Singapura dan Malaysia dan Thailand dan negara-negara tetangga, bahkan dari negara luar yang jauh pun juga. Alhamdulillah nanti akan berkumpul di pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika setan berupaya, iblis berupaya memecah belah, meretak-retakan, kita harus berupaya menyatukan dan mengharmoniskan. Ketika mereka memperlihatkan permusuhan lewat medianya, kita akan memperlihatkan persahabatan lewat media-media kita. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada waktu silahkan hadir besok dari mulai pada maghrib ya. Pada maghrib insyaallah sampai jam 12 malam ya. Akan berkumpul semuanya di situ. Di pesantren insyaallah. Semoga kalimat ini manfaat, kalimat ini barakah bagi siapapun yang mendengarnya, terkhusus bagi yang berbicaranya, dan menjadi wasilah merekat kembali yang sudah retak, tersambung kembali yang sudah terputus ya, harmonis kembali yang sudah ada bintik-bintik permusuhan di dalam jiwanya, sehingga semuanya menjadi selamat, semuanya berkumpul dengan baginda Rasulullah. Semuanya akan berkumpul dengan para aulia, ulama dan para habaib semuanya. Betapa indah perkumpulan kita. Ingatlah bahwa yang akan mengumpulkan kita kelak adalah kecintaan kita. Kepada siapa kita cinta, dengan merekalah kita akan dikumpulkan. Apakah kita ridho dikumpulkan dengan pembatal-pembatal nasab ini kelak yaumul qiyamah? Jawab. Apakah ridho kita? Apakah ridho kita? Ini bukan sepele ini. Hal yang sangat menakutkan sekali yaumul qiyamah. Sebelah sini ada perkumpulan para ulama, para aulia, para habaib bersatu semuanya. Di sini orang-orang pembenci habaib kumpul di tempat yang lain, lalu kita dikumpulkan dengan mereka. Ini
Ini jangan main-main. Ini jangan dianggap ini sepele. Ini jangan dianggap ringan ini. Ini bahaya besar, bahaya besar. Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan undang-undang kepada kita. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Yang membatalkan kan siapa? Wahabi. Berarti kalian akan berkumpul dengan mereka. Yang membatalkan siapa? Segelintir. Ingat, segelintir yang membatalkan itu adalah iman CS. Segitu. Apakah kalian mau nanti dikumpulkan dengan mereka? Jawab. Para ulama, para mujtahidin, para aulia semuanya menyatu dengan para habaib. Dengan para habaib. Fahami. Faham tidak? Paham tidak? Pegang ini kalimat. Pegang karena ini adalah akidah. Ini adalah pegangan kita semua. Jangan mau diadu domba. Terus kita hadir dalam majlis Nurus Shafi ini. Nurus Shafi ini adalah nuru Sayyidina wa Maulana Muhammad. Siapa As-Shafi? As-Shafi An-Nagi, ya, Az-Zaki, Az-Zaki adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nurus Shafi adalah nurnya Kangjeng Nabi Muhammad. Maka kalau menyebut Nurus Shafi, tambahin dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan As-Shafi yang begitu murni, yang begitu mulus, yang begitu suci, yang begitu bening, dialah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Selamat menyambut tahun baru 1446 Hijriah, dan juga selamat menyambut bulan puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan selamat juga menyambut Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke 1447 ke 1447. Kalau dari hijrah Nabi sekarang sudah 1440. Nah, dari apa? Dari hijrah Nabi. Sementara kejadian Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, menurut pendapat ulama yang lebih masyhur. Berarti peringatan sekarang ini Isra Mi'raj yang ke 1447. Pahami ya? Adapun peringatan Ramadan, ingat, peringatan Ramadan ini yang ke 1444. Kenapa? Karena dimulai puasa Ramadan tahun kedua hijrah. Tahun pertama tidak ada saum Ramadan. Tahun kedua mulailah diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Maka peringatan Ramadan, peringatan ke berapa? Ke 1444 ya, Hijriah. Dan sekarang kita juga memperingati tahwilul kiblah, dipindahkannya kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, terjadi pada nisfu Sya'ban. Dan kita sekarang memperingati pula apa? Diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan itu ayat itu diturunkan? Pada nisfu Sya'ban. Dan kita semuanya bersama-sama memperingati sholat, yang mana sholat berbarengan dengan Isra Mi'rajnya Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi peringatan ini sebetulnya peringatan borongan. Syukuran ini syukuran borongan. Maulidnya ada, Isra Mi'rajnya ada, nisfu Sya'bannya ada, tuh Ramadannya
Ada. Alhamdulillah. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.